Di podcast Kewirausahaan BEM FP. Perkenalkan, aku Dina Frisa Karamina yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan kehadiran kakak dan speaker yang luar biasa pastinya. Kakak ini merupakan seorang fresh graduate yang juga memiliki suatu usaha, seorang perempuan. So, tema kita kali ini adalah Womenpreneur. Mungkin gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sambut Kak Uyun. Halo Kak Uyun. Halo Dina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Apa kabar nih Kak Uyun? Alhamdulillah baik. Kamu gimana Dina? Baik kan ya? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Seneng banget ini bisa ada podcast sama Kak Uyun. Makasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya. Iya, aku juga senang banget bisa berbagi sama teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga dari BMFP gitu. Iya, sama-sama Kak. Mungkin langsung aja nih Kak. Ya. Aku mau tahu dong Kak, bisnis apa yang sedang Kakak jalankan? Mungkin bisa dikasih secara singkat aja nih Kak, bisnis apa, lokasinya di mana, terus jualannya apa aja gitu Kak. Oke, jadi bisnis yang sedang aku jalankan ini adalah bisnis fashion gitu. Jadi ada fashionnya itu ada yang baru juga thrift gitu. Jadi itu tuh masih online, jadi nggak ada store-nya. Jadi aku ngejalaninnya masih bisnis online gitu. Berarti jual thrift ya? Itu jual thriftnya apa aja Kak? Kayak baju, topi, atau apa aja Kak? Ya, kalau untuk saat ini sih masih bisnis untuk thriftnya sendiri itu masih topi ya gitu. Tapi ke depan sih udah mau rencanain lebih dari itu gitu. Tapi masih ini sih masih dalam proses gitu. Iya, keren banget sih Kak. Dan sekarang juga kan thrift lagi banyak ya Kak usaha. Iya benar-benar. Iya benar banget. Terus emang bagus sih aku rasa, dan thrift ini kan juga berarti reuse gitu ya kayak. Jadi instead of kita ngebuang barang kita, tapi kita ngejual dan berguna jadinya buat orang lain. Keren banget sih Kak bisnisnya ini. Thank you. Iya Kak. Dalam menjalankan bisnis ini Kak, ada gak sih Kak pendapat orang di sekitar Kakak tentang bisnis Kakak ini? Mungkin dari keluarga Kakak, teman Kakak, tentang bisnis Kakak. Mungkin kan ada nih orang biasanya berpendapat kayak, ih keren banget jualan. Tapi ada juga kan orang kadang-kadang, ih ngapain sih jualan, cewek ngapain sih jualan, dan lain-lain. Nah itu gimana Kak? Mungkin boleh diceritain nih Kak. Oke, pendapat orang sekitar itu yang pertama, jujur dari orang tua tuh lebih ke kayak, emang bisa, atau kayak gitulah, lebih ke bukan meragukan sih, tapi kayak lebih emang beneran bisa, emang beneran yakin mau menjalankan bisnis ini gitu. Tapi kalau dari orang-orang sekitar kayak temen gitu, terus juga orang-orang terdekat itu mendukung gitu. Terus orang tua akhirnya juga mendukung karena udah melihat oh si anak ini tuh beneran mau menjalankan bisnis loh kayak gitu. Tapi emang awalnya tuh lebih ke kayak emang udah disiapin apa aja kayak gitu, lebih pertanyaan-pertanyaan untuk bener nggak sih nih anak mau bikin bisnis gitu. Itu sih. Berarti overall tapi ngedukung ya kayak lingkungan Kakak ini suportif. Iya, alhamdulillahnya gitu sih, mendukung. Iya, soalnya emang dalam bisnis itu kan lingkungan penting banget ya kayaknya. Kalau orang nggak suportif jadinya kita juga nggak pede gitu kan jualannya. Iya, benar banget itu. Apalagi kan kalau misalnya lingkungan keluarga ya, itu tuh kayak kalau misalnya dapat dukungan dari lingkungan keluarga itu kan sesuatu yang bikin kita lebih lebih semangat gitu buat ngejalanin bisnisnya gitu. Iya bener Kak. Terus Kak, karena kita nih kan topiknya adalah womenpreneur ya Kak ya. Mungkin aku mau tanya nih Kak, pandangan Kakak tentang womenpreneur tuh apa sih Kak? Mungkin dari Kakak sendiri selaku womenpreneur atau pendapat secara general itu gimana ya Kak? Menurut aku ya, penerapan gagasan agar kaum perempuan itu diberikan hak atau kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan peran di dunia entrepreneur itu sangat diperlukan untuk saat ini, karena perempuan itu mempunyai kekuatan gitu ya, kayak dalam bentuk mungkin insting, terus juga sensitivitas, intuisi, serta nilai-nilai yang lebih gitu, punya poin lebih dari laki-laki yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai hal gitu. Salah satunya mungkin di kewirausahaan ini gitu. Jadi menurut aku
womanpreneur ini sangat diperlukan gitu untuk wanita gitu. Jangan mau kalah dari laki-laki, karena gender itu bukan sebuah halangan untuk kita dapat berwirausaha kayak gitu. Jadi nggak hanya laki-laki aja yang bisa berwirausaha gitu. Kita perempuan juga harus bisa gitu. Iya, bagus banget Kak. Dan juga sebenarnya kalau ngomongin tentang womanpreneur, banyak banget sebenarnya Kak womanpreneur di dunia ini. Kayak kita lihat ibu-ibu kan banyak banget tuh yang jualan-jualan. Jadi sebenarnya emang udah banyak dan kayaknya udah terbukti gitu. Kita itu bisa sebagai perempuan bisa ngejalanin usaha. Iya, benar banget. Dan apalagi di masa-masa sekarang ya, menurut aku untuk peningkatan ekonomi, untuk pemulihan ekonomi gitu, kita sebagai wanita itu harus mempunyai peran gitu untuk meningkatkan ekonomi di masa-masa sulit kayak gini, itu sih. Iya benar Kak. Mungkin mau nanya ini juga nih Kak, apa sih Kak menurut Kakak suka duka sebagai womanpreneur? Mungkin bisa dari Kakak sendiri atau juga dari cerita-cerita orang luar nih Kak, selaku pengusaha yang merupakan perempuan, itu suka dukanya apa sih Kak? Ya, mungkin kalau suka duka ya dari aku sendiri gitu ya. Sukanya itu ya pasti di usia aku yang sekarang gitu, masih fresh graduate itu udah punya penghasilan sendiri, bisa mencapai kemandirian walaupun maksudnya masih membutuhkan orang tua gitu, tapi setidaknya kita mempunyai kemandirian kayak gitu dalam segi finansial gitu. Terus juga perusahaan ini tuh aku berjualan kayak gitu tuh banyak banget manfaatnya. Yang pertama aku bagi waktu, terus juga memanajemen keuangan, terus juga bagaimana aku bisnis konsumen itu kayak gimana gitu. Nah, dukanya itu kalau di bisnis thrift atau juga bisnis fashion kayak gitu tuh lebih ke ini. Yang pertama tuh supplier. Jadi suppliernya itu kita harus benar-benar pintar cari supplier yang dengan harga yang bersaing gitu, terus juga kualitasnya juga bagus, karena biasanya aku juga sering nih dapat supplier yang ternyata kualitasnya tuh kurang bagus gitu. Jadi aku sendiri mau jualnya juga bingung kalau misalnya kualitasnya nggak bagus gitu kan. Terus juga harus dukanya tuh kalau misalnya kita menghadapi konsumen yang agak-agak rewel gitu ya, dalam artian kayak kurang bersahabat. Terus juga ya banyaklah customer itu yang rewel, yang harus pengirimannya harus cepat lah saat itu juga, 1 hari harus dikirim. Terus juga misalnya ada cacat dikit dia tuh langsung komplain. Nah itu tuh secara nggak langsung bisa bikin kita down loh. Kayak misalnya baca review di Shopee gitu ya, terus kayak customer ini kenapa sih, padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tapi dia ngasih kita bintang misalnya bintang 3 atau bintang 4 kayak gitu, atau bintang 2, itu tuh juga langsung mempengaruhi mood kita untuk berjualan kayak gitu. Jadi susah sih, maksudnya ada suka ada dukanya juga kayak gitu. Itu sih, itu yang aku alamin ya, maksudnya terutama sih menghadapi customer itu sih yang agak-agak gitu. Iya. Mungkin aku highlight sedikit nih dari Kakak. Tadi berarti ada suka, ada duka. Sukanya itu yang pertama kita lebih mandiri ya Kak. Dan kalau yang lainnya itu kita belajar banyak dari usaha ini, kayak manajemen, komunikasi. Habis itu juga kan finansial. Dan kayak sekedar ini Kak, kayak kadang-kadang kan kita kalau jualan tuh kita ngedit di Canva, ngedit desain itu kan juga kecil tapi sebenarnya bermakna ya Kak ya. Dan impact-nya juga menurut aku gede gitu loh Kak, dan sangat amat beneficial buat kita. Tapi kalau untuk dukanya sendiri, kata Kak Uyun dari supplier dan konsumen. Supplier ini tentang harga, kalau konsumen ini gimana sih kita cara menghadapi perilaku konsumen tuh yang dinamis banget, yang sangat berbeda sama lain gitu ya Kak ya. Dan beberapa hal juga bikin kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya, mungkin ini juga nih Kak, aku mau nanya, kan kita sebagai pengusaha pasti kita maunya itu usahanya berkembang ya Kak ya. Meskipun banyak juga nih orang-orang yang kayak ya udahlah yang penting jualan, yang penting laku. Tapi kan banyak juga orang yang pengen usahanya ini naik terus, grow terus, entah itu di produknya, volume produknya, ataupun lokasinya nih bisa expand kemana-mana. Nah, menurut Kakak dari segi womanpreneur sendiri, seberapa besar sih Kak peluang seorang wanita itu bisa mengembangkan bisnisnya? Oke.
Kalau masalah peluang perempuan untuk mengembangkan bisnis ya, menurut aku tuh hanya itu bisa mengembangkan bisnis nggak tergantung dengan gender gitu, mau laki-laki mau perempuan. Menurut aku yang udah coba di bisnis gitu ya, walaupun masih kecil gitu, dijalanin terus gitu loh, jangan gimana ya, setengah-setengah kayak gitu. Jadi menjalani itu secara benar-benar secara juga ya harus konsisten gitu. Itu sih menurut aku, mau gendernya apapun itu, kalau misalnya kita punya konsistensi, itu bakalan bisa maju sih menurutku gitu. Jadi mau laki-laki mau perempuan, kalau misalnya dia punya konsistensi, insya Allah bisnis itu tetap akan berkembang sih menurutku gitu. Karena dulu aku juga kan udah dari 2020 ya, awal 2020 itu sempet agak berhenti gitu karena kurang konsisten gitu. Itu sih yang aku pelajarin sampai sekarang, itu kita harus konsisten, maksudnya ya setiap hari harus upload at least di story kayak gitu, kayak produk apa sih yang ngasih, kita storyin testimoni kayak gitu. Jadi jangan sampai satu hari itu terlewat untuk kita nggak buka IG atau online shop bisnis kita kayak gitu. Itu sih. Berarti menurut Kak Uyan sendiri peluang wanita itu ya cukup besar ya, kayak asalkan kita rajin, konsisten, terus juga mungkin mau belajar terus gitu kali ya kayak. Iya benar banget, karena konsistensi itu sangat perlu sih. Selama ini aku belajar itu sih. Maksudnya konsistensi itu sangat perlu banget gitu di dalam bisnis itu. Iya benar Kak, dan juga mungkin kalau tentang peluang wanita bisa sukses atau enggak, kita juga sudah bisa lihat kalau nggak salah Martha Tilar ataupun pengusaha-pengusaha lain, Dian Pelangi kalau nggak salah juga pengusaha itu kan mereka juga sukses padahal mereka seorang wanita. Jadi emang sudah dibuktikan gitu, ada faktanya kalau wanita bisa juga sukses dan bisa mengembangkan bisnisnya dengan besar gitu. Iya, dan juga aku pernah ikut kayak kelas kewirausahaannya Kak Dian juga ya, maksudnya webinar gitu. Salah satu yang di-highlight sama beliau itu adalah konsistensi, itu sih. Oke, mungkin next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kak Uyun sendiri, bagaimana sih Kak cara menghapus stigma masyarakat tentang hal ini, di mana orang-orang yang merasa atau berpikir bahwa perempuan ini tidak bisa menjadi leader ataupun tidak bisa menjadi pengusaha sukses, itu bagaimana Kak? Caranya ya menurut aku prove it sih, buktikan itu gitu. Banyak stigma itu ya kita harus patahkan gitu, maksudnya dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kalau nggak boleh sekolah tinggi, terus juga nggak boleh berwirausaha atau ya kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk ya prove it gitu. Ya mau nggak mau kita harus membuktikan nggak sih untuk mematahkan stigma itu gitu. Dimulai dari diri kita sendiri aja sih gitu. Itu sih kalau dari aku, gampangnya kayak gitu sih. Iya, benar sih Kak. Iya kan kayak gitu kan, karena maksudnya kita nggak bisa menutup mulut-mulut mereka untuk berbicara bahwa wanita itu harus kayak gini, kayak gitu. Ya kita buktiin aja gitu ke orang-orang yang bilang kalau misalnya wanita itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, terus wanita itu harus di rumah aja. Ya kita buktiin kita bisa sukses nggak ke depannya. Walaupun kita perempuan, kita bisa nggak bisa sukses nggak dan setara dengan laki-laki. Nah kayak gitu sih, lebih dengan pembuktian aja sih gitu. Saya setuju banget sih sama pendapat Kak Uyun ini, soalnya kita kan juga mengubah mindset seseorang itu kan susah banget ya Kak, dan maksudnya bahkan mungkin nggak bisa gitu mindset seseorang itu ya dengan dari kita sendiri kita proof kalau kita juga bisa membuat sesuatu yang sukses, berusaha dengan sukses dan sebagainya. Benar-benar setuju banget nih Kak sama Kak Uyun. Cara gampangnya kan gitu, kalau meyakinkan dengan kata-kata itu kayak buat mereka bullshit nggak sih kalau misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah buktiin aja. Banyak kan contohnya sekarang udah banyak gitu, kayak kalau di dunia fashion ya kayak Dian Pelangi kayak gitu. Terus ya banyak lah buktinya gitu. Jadi jangan takut lah kayak gitu. Iya, berarti simple lah Kak sebenarnya cara ngapus stigma mereka, ya tinggal bikin gitu. Caranya yang tadi konsisten, totalitas, rajin dan sebagainya. Iya Kak. Mungkin aku mau nanya lagi nih Kak, ini tentang bisnis Kakak. Ada gak sih Kak future plans untuk bisnis Kak Uyun ini? Sebenarnya ya
aku sedikit cerita dulu ya tentang bisnis boleh ini banget. Jadi bisnis ini tuh dimulai dari tahun 2020, di mana aku tuh waktu itu kuliah lagi offline, lagi online gara-gara pandemi. Di situ aku boring banget, terus bingung mau ngapain. Akhirnya tercetuslah ide untuk membuka bisnis kayak gitu. Itu awalnya kayak gitu. Terus kan berjalan kayak gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya aku mengalir aja sih bisnis, nggak ada kayak harus gimana atau seperti apa. Mungkin kalau sekarang karena fokus aku juga nggak melulu tentang bisnis, juga masih ada, aku masih punya cita-cita lain, salah satunya aku pengen kuliah lagi kayak gitu. Jadi kalau bisnis rencana jangka panjangnya, yang pertama sih aku pengen mengembangkan bisnis ini lebih berkembang lagi, terus juga kalau bisa punya store kayak gitu, itu sih. Iya, bagus Kak. Jadi ini alhamdulillah kita udah banyak banget nih dapat insight dari Kak Uyun tentang Womanpreneur. Tapi mungkin aku mau minta closing statement nih dari Kak Uyun untuk menutup podcast kali ini. Oke, jadi closing statement dari aku, setiap orang memiliki sisi kreativitas yang luar biasa apabila dihadapkan dengan keterbatasan. Nah, seperti pandemi yang memberikan keterbatasan di 2 tahun terakhir ini justru bisa menghasilkan banyak opportunity jika dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi jangan pernah takut mencoba, apapun itu kita harus mencoba untuk dapat merasakan hasilnya gitu. Jadi coba aja dulu gitu. Iya, oke. Makasih banget, keren banget closing statement-nya Kak Uyun. Pokoknya kita jangan pernah berhenti mencoba dan jangan takut untuk mencoba ya Kak ya. Iya. Oke. Mungkin segitu dulu nih Kak, ngobrol-ngobrol tentang Womanpreneur sama Kak Uyun. Seru banget sebenarnya, masih pengen, cuman durasi ya Kak ya. Iya, jadi nggak bisa terlalu lama. Terima kasih banget kepada Kak Uyun udah menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Semoga apa yang Kak Uyun cita-citakan bisa tercapai. Juga amin ya Allah. Ya, amin. Juga terima kasih banyak juga untuk para pendengar, dan semoga podcast kali ini bisa memberikan insight, motivasi, dan inspirasi bagi teman-teman semua. Mungkin segitu aja. Saya Dina Friska pamit undur diri. Terima kasih.